wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elsa Nurul Insani dengan NIM 2530105022. Saya dari kelas 2A Tadris Matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai Rahmah Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bi Al-Atfal dan kaidah bahasa Arab tentang af'al yang meliputi pembahasan mengenai mabni ma'lum dan mabni majhul, fi'il muta'addi dan fi'il lazim, serta i'rabul af'al. Video presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Bahasa Arab yang diampu oleh yang terhormat Bapak Saiful Mubarak. Seperti yang tadi telah disebutkan, judul pada PPT kali ini yaitu Rahmah Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bi Al-Atfal dan kaidah bahasa Arab tentang af'al yang meliputi pembahasan mengenai mabni ma'lum dan mabni majhul, fi'il muta'addi dan fi'il lazim, serta i'rabul af'al. Kita memasuki bagian latar belakang. Bahasa Arab memiliki kedudukan yang sangat penting bagi umat Islam karena menjadi kunci utama dalam memahami Al-Quran, hadis, dan berbagai literatur keislaman. Oleh karena itu, penguasaan ilmu nahu dan sorof sangat diperlukan agar kita dapat memahami makna teks Arab secara tepat dan tidak terjadi kesalahan penafsiran. Salah satu teks yang sering digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab adalah teks Rahmah Ar-Rasul bi Al-Atfal, yaitu teks yang menjelaskan kasih sayang Rasulullah SAW kepada anak-anak. Selain mengandung nilai keteladanan, teks ini juga kaya akan contoh penggunaan fi'il atau kata kerja dalam bahasa Arab. Namun, banyak mahasiswa yang masih mengalami kesulitan dalam memahami perubahan bentuk fi'il, terutama pada pembahasan i'rabul af'al, yaitu perubahan harokat akhir fi'il mudhari yang dipengaruhi oleh amil tertentu. Karena itulah, materi ini disusun untuk membantu memahami kaidah-kaidah tersebut secara lebih jelas dan juga sistematis. Selanjutnya kita memasuki bagian rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dibahas. Pertama, bagaimana analisis isi dan kontekstual dari teks Rahmah Ar-Rasul bi Al-Atfal. Kedua, bagaimana pola perubahan kata kerja aktif atau mabni ma'lum menjadi kata kerja pasif atau mabni majhul beserta konsekuensi gramatikalnya. Ketiga, bagaimana klasifikasi dan karakteristik fi'il muta'addi serta fi'il lazim dan cara perubahannya. Dan yang terakhir atau yang keempat, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perubahan i'rab fi'il mudhari menjadi rofa, nasab ataupun jazm. Selanjutnya kita memasuki bagian tujuan. Adapun tujuan dari pembahasan ini adalah yang pertama, untuk mengetahui dan mendalami kandungan makna serta kontekstualisasi teks Rahmah Ar-Rasul bi Al-Atfal. Yang kedua, untuk menjelaskan rumus dan pola perubahan kata kerja aktif menjadi pasif agar mahasiswa mampu mengidentifikasi struktur kalimat pasif dalam teks Arab. Yang ketiga, memberikan pemahaman mengenai perbedaan kata kerja yang membutuhkan objek atau muta'addi dan yang tidak atau lazim guna ketepatan penyusunan kalimat. Dan yang terakhir, mengidentifikasi alat-alat nasab dan jazm serta dampaknya pada perubahan harokat akhir fi'il mudhari sesuai kaidah nahwu. Selanjutnya ada analisis teks mengenai Rahmah Ar-Rasul bi Al-Atfal atau kasih sayang Rasulullah terhadap anak-anak. Teks Rahmah Ar-Rasul bi Al-Atfal menjelaskan bahwa Rasulullah SAW memiliki kasih sayang yang sangat besar terhadap anak-anak. Sikap ini sangat berbeda dengan tradisi masyarakat Arab jahiliyah yang cenderung keras terhadap anak-anak. Rasulullah SAW sering mencium anak-anak, mengajak mereka bercanda, menggendong mereka, bahkan membiarkan mereka bermain di sekitar beliau. Kasih sayang tersebut bukan hanya bentuk perhatian biasa, tetapi juga merupakan metode pendidikan atau tarbiyah yang sangat efektif dalam membentuk mental dan karakter anak. Dalam teks Arab ini disebutkan Rohiman Nabi Yusobiyya, yang berarti Nabi menyayangi anak kecil itu. Kalimat tersebut menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan anak-anak dengan penuh kelembutan dan juga kasih sayang. Yang selanjutnya membahas mengenai isi teks Rahmah Ar-Rasul bi Al-Atfal. Isi pokok teks ini adalah bahwa Rasulullah SAW sangat mencintai dan menyayangi anak-anak.
Beliau sering mencium, menggendong, dan juga bercanda bersama mereka. Beliau juga tidak pernah bersikap kasar terhadap anak-anak. Dari teks tersebut, terdapat beberapa hikmah yang dapat kita ambil. Yang pertama, anak-anak harus diperlakukan dengan penuh kasih sayang. Yang kedua, pendidikan yang lembut lebih efektif dibandingkan dengan kekerasan. Dan yang ketiga atau yang terakhir, Rasulullah SAW merupakan teladan terbaik dalam mendidik generasi muda. Selanjutnya ada contoh teks Arab dan artinya. Teks Arabnya yaitu Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilul atfala wa yudha'ibuhum wa yahmiluhum. Artinya dan serta penjelasannya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mencium anak-anak kecil, bercanda dengan mereka, dan juga menggendong mereka. Di sini ada yuqabbilu yang artinya mencium, yuda'ibuhum artinya bercanda dengan mereka, dan yahmiluhum yang artinya menggendong mereka. Kalimat ini menunjukkan kelembutan akhlak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terhadap anak-anak. Selanjutnya ada mabni ma'lum dan juga mabni majhul. Dalam tata bahasa Arab, kata kerja atau fi'il dapat dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan kejelasan pelakunya, yaitu fi'il mabni ma'lum dan juga fi'il mabni majhul, atau yang biasa dalam bahasa Indonesia mabni ma'lum sebagai kata kerja aktif dan mabni majhul sebagai kata kerja pasif. Memahami kedua bentuk ini sangat penting karena perubahan dari aktif ke pasif tidak hanya mengubah bentuk kata kerja, tetapi juga mengubah fungsi unsur-unsur dalam kalimat. Selanjutnya ada pengertian fi'il mabni ma'lum dan juga fi'il mabni majhul. Yang pertama ada fi'il mabni ma'lum. Fi'il mabni ma'lum adalah kata kerja yang pelakunya diketahui atau disebutkan secara jelas dalam kalimat. Dalam fi'il ini, subjek yang melakukan pekerjaannya tampak jelas. Ciri-cirinya, pelaku pekerjaan diketahui, biasanya terdapat fa'il atau subjek yang jelas, dan dalam bahasa Indonesia sering berbentuk kalimat aktif. Contohnya, katabat tolibud darsa, artinya siswa menulis pelajaran. Pada kalimat ini, kata tolibu atau siswa merupakan pelaku yang melakukan pekerjaan menulis. Karena pelakunya diketahui, maka fi'il tersebut disebut mabni ma'lum atau kata kerja aktif. Masih pada bagian yang sama mengenai pengertian fi'il mabni ma'lum dan fi'il mabni majhul, yang selanjutnya ada fi'il mabni majhul. Fi'il mabni majhul adalah kata kerja yang pelakunya tidak diketahui atau tidak disebutkan. Dalam bahasa Indonesia, bentuk ini mirip dengan kalimat pasif. Ciri-cirinya itu pelaku pekerjaan disembunyikan atau tidak diketahui. Naibul fa'il atau objek pada kalimat aktif berubah menjadi pasif. Dalam bahasa Indonesia biasanya memakai awalan di. Nah, di sini ada contoh kutibat darsu. Artinya pelajaran telah ditulis. Pada kalimat ini tidak diketahui siapa yang menulis. Objek yang sebelumnya berkedudukan sebagai maf'ul bih berubah menjadi naibul fa'il. Selanjutnya ada perubahan fi'il madi aktif menjadi pasif. Dalam fi'il madi, perubahan dari aktif ke pasif memiliki kaidah. Yang pertama, huruf pertama didomahkan dan juga huruf sebelum akhir dikasrohkan. Contohnya, dari yang tadinya kataba menjadi kutiba, dari yang tadinya fataha menjadi futiha, dan dari yang tadinya doroba menjadi duriba. Ketika berubah menjadi pasif, pelaku dihilangkan dan objek berubah menjadi naibul fa'il. Selanjutnya ada perubahan fi'il mudhari aktif menjadi pasif. Pada fi'il mudhari, kaidahnya adalah huruf awal didomahkan dan huruf yang sebelum akhir difatahkan. Contohnya dari yaktubu menjadi yuktabu. Perubahan ini digunakan ketika suatu pekerjaan sedang berlangsung, tetapi pelakunya tidak disebutkan. Selanjutnya kita memasuki mengenai fi'il muta'adi. Di sini ada pengertian fi'il muta'adi. Fi'il muta'adi adalah kata kerja yang membutuhkan objek agar maknanya sempurna. Ciri-ciri dari fi'il muta'adi ini ada dua. Yang pertama, harus memiliki maf'ul bih. Dan yang kedua, tanpa objek, kalimat terasa belum lengkap. Contohnya, qara'a thalibul kitaba. Artinya, mahasiswa membaca buku.
Kata membaca memerlukan objek yaitu buku. Tanpa objek, makna kalimat menjadi kurang lengkap. Lalu selanjutnya di sini ada pembagian fiil muta'addi. Fiil muta'addi terbagi menjadi 3. Yang pertama, muta'addi satu objek. Contohnya, kataba Zaidur rosalata. Zaid menulis surat. Kedua, muta'addi dua objek. Contohnya, A'tal mu'allamu taliba kitaban. Guru memberikan siswa sebuah buku. Dan yang ketiga, muta'addi tiga objek. A'lamtu Zaidan amron fadilan. Artinya, aku memberitahu Zaid bahwa Amr adalah orang yang utama. Selanjutnya ada fi'il lazim. Di sini ada pengertian fi'il lazim. Fi'il lazim adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek karena maknanya sudah sempurna. Ciri-cirinya tidak memerlukan maf'ul bih dan maknanya sudah jelas hanya dengan adanya pelaku. Contohnya, jalasa Zaidun, artinya Zaid duduk. Kata duduk sudah dapat dipahami tanpa perlu tambahan objek. Selanjutnya di sini ada cara mengubah fi'il lazim menjadi fi'il muta'addi. Terdapat 3 cara utama mengubah fi'il lazim menjadi fi'il muta'addi. Yang pertama dengan menambahkan huruf hamzah. Contohnya, khoroja menjadi akhroja, yang berarti dari keluar menjadi mengeluarkan. Yang kedua dengan memberi tasydid. Contohnya, fariha menjadi farroha, yang berarti dari senang menjadi menyenangkan. Dan yang ketiga atau yang terakhir dengan menambahkan huruf jar. Contohnya, zahaba bizaidi, yang berarti ia pergi bersama Zaid. Selanjutnya kita memasuki mengenai i'rabul af'al. Di sini ada pengertian i'rabul af'al. I'rabul af'al adalah perubahan harokat pada akhir fi'il mudhari yang terjadi karena masuknya amil tertentu dalam kalimat. Dalam ilmu nahwu, perubahan ini menunjukkan kedudukan dan fungsi kata kerja dalam sebuah kalimat Arab. Penjelasannya itu, fi'il mudhari pada dasarnya berada dalam kondisi rofa atau normal. Namun, ketika dimasuki partikel tertentu, harokat akhirnya dapat berubah menjadi yang pertama rofa, yaitu kembali ke kondisi asal, yang kedua nasab, karena masuk amil nawasib, dan yang terakhir ada jazm, karena masuk amil jawazim. Perubahan tersebut sangat penting karena dapat memengaruhi makna kalimat. Selanjutnya ada contoh perubahan i'rab. Terdapat 3 kondisi utama. Yang pertama ada rofa. Yaktubut talibu, artinya mahasiswa sedang menulis. Tanda rofanya itu domah dan tidak dimasuki amil apapun. Yang kedua ada nasab. La yaktubal talibu, artinya mahasiswa tidak akan menulis. Disebabkan oleh amil lan. Tanda nasabnya itu fathah. Dan yang terakhir yaitu jazm. Lam yaktub tolibu, artinya mahasiswa belum menulis, disebabkan oleh amil lam, dan tanda jazmnya itu adalah sukun. Selanjutnya ada kondisi nasab dan amil nawasib. Kata kerja mudhari berubah menjadi nasab jika didahului oleh amil nawasib, seperti an, lan, izan, kai. Tanda nasab yang pertama ada fathah zahirah, yaitu berubah menjadi fathah di akhir kata. Contohnya, lan yazhaba, tidak akan pergi. Syaratnya itu kata kerja sehat atau sahih akhir. Yang kedua ada hafzun nun, dihapusnya huruf nun. Huruf nun di akhir dihapus. Contohnya, lan taktubu, kalian tidak akan menulis. Syaratnya itu berlaku untuk af'alul khamsah. Yang selanjutnya ada kondisi jazm dan amil jawazim. Kata kerja mudhari berubah menjadi jazm jika didahului oleh amil jawazim seperti lam, lamma, lan nahiyatu, lamul umri. Tanda jazm yang pertama ada sukun. Huruf akhir berubah menjadi mati atau sukun. Contohnya, lam yaktub, artinya belum menulis. Syaratnya itu kata kerja harus sehat atau sahih akhir. Yang kedua, hafzu huruf illah, huruf vokal atau penyakit.
yaitu alif, waw, ya di akhir dihapus. Contohnya lam yakhsha atau artinya tidak takut. Dari aslinya yakhsha. Syaratnya itu kata kerja cacat atau mu'tal akhir. Dan yang ketiga ada hafzun nun. Huruf nun di akhir dihapus. Contohnya lam yazhabu yang artinya mereka belum pergi. Syaratnya berlaku untuk af'alul khamsah. Baik, selesai sudah materi yang saya sampaikan dari awal sampai akhir tadi. Hingga sekarang akhirnya kita memasuki kesimpulan. Sebagai kesimpulan, teks Rahmah ar-Rasul bi al-Atfal mengajarkan tentang kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anak dan pentingnya pendidikan yang penuh kelembutan. Selain itu, dari sisi kebahasaan, teks ini juga membantu memahami berbagai kaidah bahasa Arab, yaitu yang pertama, perubahan fiil aktif atau mabni ma'lum menjadi fiil pasif atau mabni majhul. Yang kedua, perbedaan fiil muta'addi yang membutuhkan objek dan fiil lazim yang tidak membutuhkan objek. Dan yang terakhir, yang ketiga, i'rabul af'al yang meliputi kondisi rofa, nasab, dan jazm beserta faktor penyebab perubahannya. Dengan memahami materi ini, kita dapat membaca, menganalisis, dan memahami teks Arab secara lebih tepat sesuai dengan kaidah nahwu dan sorof. Baik, selesai sudah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.